Pada video sebelumnya sudah saya bahas nilai nutrisi pada jagung, tepung ikan, tepung kepala udang, tepung cangkang bekicot, dan tepung daun indigo vera. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan membahas nilai nutrisi bahan pakan untuk dijadikan pakan alternatif sebagai pengganti pakan pabrikan. Setelah Anda sudah mengetahui semua nilai nutrisinya, tugas Anda sekarang mencari bahan pakan yang murah. Syukur-syukur Anda mendapatkan bahan pakan yang gratis, yang memiliki nilai nutrisi yang tinggi. Setelah Anda mendapatkan bahan pakan yang Anda inginkan, kemudian bahan pakan tersebut Anda hitung dengan metode linear. Anda bisa menghitung bahan pakan dengan metode Pearson Square atau dengan metode trial and error untuk mencari nilai nutrisi yang didapat pada rangsum pakan yang Anda buat. Jika Anda tidak ingin repot dan pusing untuk menghitungnya, Anda bisa memasukkan nilai nutrisi pakan tersebut ke dalam aplikasi AGCFit yang sudah saya buat. Cara menjalankan atau mengoperasikan aplikasi tersebut, Anda bisa menonton video tutorialnya. Link videonya ada di deskripsi. Untuk menyusun formula pakan, Anda harus memperhatikan ambang batas minimal dan maksimal pada setiap unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan yang Anda ternak. Jangan hanya memperhatikan pada proteinnya saja, yang lain tidak diperhatikan. Bisa-bisa hewan yang Anda ternak produksinya tidak bisa optimal. Di video sebelumnya sudah saya bahas tentang bahan pakan yang dibagi menjadi 4 sumber nutrisi. Sekarang saya akan membahas nilai nutrisi yang terkandung pada dedak padi, bekatul, polar, nasi aking, ampas singkong kering, sorghum, tepung sagu, tepung kulit kopi, tepung bungkil kelapa sawit, tepung bekicot, tepung keong mas, tepung maggot BSF, bungkil kedelai, bungkil kacang tanah, bungkil kelapa, tepung ikan ruca, tepung azola, tepung bulu ayam, ampas dahu basah, tepung cangkang telur, tepung cacing tanah, tepung daun kelor, tepung eceng gondok kering, eceng gondok segar, tepung daun pepaya kering dan daun pepaya segar. Saya akan membahas nilai nutrisi satu persatu dari beberapa bahan pakan tersebut. Jika durasi melebihi 8 menit pada video ini, maka pembahasan ini akan dilanjutkan di video berikutnya. Jangan di-skip videonya, agar Anda tidak gagal paham. 1. Dedak padi. Dedak padi adalah lapisan kulit luar butir padi yang terlepas selama proses penggilingan. Dedak padi tidak sama dengan sekam padi. Dedak padi kering biasanya berwarna kecoklatan yang mengandung serat, protein, vitamin, dan mineral. Dedak padi ini agak kasar dan sering sekali digunakan sebagai bahan pakan ternak. Dedak padi ini termasuk bahan pakan sumber nutrisi energi. Kandungan nutrisi pada dedak padi yaitu protein kasar 10%, energi metabolisme 2.900 kalori, serat kasar 27,5%, lemak kasar 4%, kalsium 0,5%, fosfor 0,8%, metionin 0,4%, dan lisin 0,5%. Batas maksimal penggunaan dari dedak padi ini sebanyak 30% dari total bahan baku pakan yang akan dibuat karena dedak padi memiliki serat kasar yang sangat tinggi mencapai 27%. Jika pemberian dedak padi ini melebihi ambang batas, maka akan mengakibatkan terjadinya gangguan pencernaan yang bisa mengganggu produksi telur pada unggas petelur. 2. Bekatul. Bekatul adalah bagian dalam dari dedak padi yang terpisah saat proses penggilingan. Bekatul padi mengandung serat kasar yang tinggi, vitamin B kompleks, vitamin E, dan mineral seperti fosfor dan kalium. Bekatul termasuk bahan pakan sumber nutrisi energi. Bekatul padi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak atau dapat dimanfaatkan dalam pembuatan produk olahan makanan seperti kue bekatul, bolu bekatul, suplemen makanan, dan lain-lain. Perkiraan kandungan nutrisi pada bekatul yaitu protein kasar 11%, energi metabolisme 2.800 kalori, serat kasar 30%, lemak kasar 2%, kalsium 0,3%, fosfor 0,6%, metionin 0,2%, dan lisin 0,3%. Batas maksimal penggunaan dari bekatul ini sebanyak 30% dari total bahan baku pakan yang akan dibuat karena bekatul memiliki serat kasar yang sangat tinggi mencapai 30%. Jika pemberian bekatul ini melebihi ambang batas, maka akan mengakibatkan terjadinya gangguan pencernaan yang bisa mengganggu produksi telur pada unggas petelur. 3. Kebi. Kebi adalah lapisan terdalam dari dedak padi yang terpisah saat proses penggilingan. Kebi memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, termasuk protein, lemak, serat kasar, dan mineral seperti kalsium dan fosfor. Kebi biasanya digunakan sebagai bahan pakan ternak, terutama untuk unggas dan ikan. Bahan pakan dari kebi ini termasuk bahan pakan sumber nutrisi energi. Perkiraan kandungan nutrisi pada kebi yaitu protein kasar 10%, energi metabolisme 2.600 kalori, serat kasar 20%,
lemak kasar 2,5%, kalsium 0,28%, fosfor 0,4%, metionin 0,2%, dan lisin 0,4%. Batas maksimal penggunaan dari kebi ini sebanyak 30% dari total bahan baku pakan yang akan dibuat karena kebi memiliki serat yang sangat tinggi mencapai 20%. Jika pemberian kebi ini melebihi ambang batas, maka akan mengakibatkan terjadinya gangguan pencernaan yang bisa mengganggu produksi telur pada unggas petelur. 4. Polar. Polar adalah produk samping dari pengolahan gandum yang terbuat dari bagian luar biji gandum yang telah diproses untuk menghilangkan biji-biji kecil dan serat-serat kasarnya. Polar dapat digunakan sebagai bahan pakan untuk hewan ternak seperti untuk unggas, sapi, dan domba. Polar ini mengandung protein, serat kasar, lemak, dan mineral seperti fosfor dan magnesium yang diperlukan oleh hewan untuk pertumbuhan dan produksi. Tetapi, perlu diingat bahwa penggunaan polar sebagai bahan pakan harus dilakukan dengan hati-hati dan skala seimbang agar tidak menyebabkan gangguan pencernaan pada hewan. Bahan pakan polar ini termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi energi. Perkiraan kandungan nutrisi pada polar yaitu protein kasar 16,5%, energi metabolisme 1.500 kalori, serat kasar 10%, lemak kasar 4%, kalsium 0,65%, fosfor 0,7%, metionin 0,35%, dan lisin 0,9%. Batas maksimal penggunaan dari polar ini sebanyak 30% dari total bahan baku pakan yang akan dibuat karena polar memiliki serat kasar yang sangat tinggi mencapai 12%. Jika pemberian polar ini melebihi ambang batas, maka akan mengakibatkan terjadinya gangguan pencernaan yang bisa mengganggu produksi telur pada unggas petelur. 5. Wheat bran atau serbuk gandum. Wheat bran adalah produk samping dari pengolahan gandum yang terdiri dari lapisan luar biji gandum yang mengandung serat kasar, protein, vitamin B, mineral seperti magnesium dan fosfor, serta antioksidan. Wheat bran dapat digunakan sebagai bahan pakan untuk hewan ternak untuk kuda, kambing, sapi, dan unggas. Wheat bran dapat membantu meningkatkan kualitas pakan dengan menambahkan serat kasar dan nutrisi lainnya yang diperlukan oleh hewan. Tetapi, seperti halnya dengan bahan pakan lainnya, penggunaan wheat bran sebagai bahan pakan harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam jumlah yang tepat agar tidak menyebabkan gangguan pencernaan pada hewan. Bahan pakan wheat bran ini termasuk dalam kelompok bahan pakan sumber nutrisi energi. Perkiraan kandungan nutrisi pada wheat bran yaitu protein kasar 15,5%, energi metabolisme 2.700 kalori, serat kasar 10%, lemak kasar 3,5%, kalsium 0,8%, fosfor 1,1%, metionin 0,3%, dan lisin 0,8%. Batas maksimal penggunaan dari wheat bran ini sebanyak 30% dari total bahan baku pakan yang akan dibuat karena wheat bran memiliki serat kasar yang sangat tinggi mencapai 10%. Jika pemberian wheat bran ini melebihi ambang batas, maka akan mengakibatkan terjadinya gangguan pencernaan yang bisa mengganggu produksi telur pada unggas petelur. Sampai di sini dulu untuk materi perkiraan nilai nutrisi bahan pakan alternatif. Untuk nilai nutrisi bahan pakan alternatif lainnya yang belum saya bahas, akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini tanpa di-skip dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.